Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita suatu nikmat yang begitu besar, yaitu adalah nikmat kesehatan dan nikmat ketaatan, nikmat kesempatan dan nikmat umur. Karena Nabi mengatakan nikmatain maqbunun fihi katsirun minan nas, as-sehat wal faragh. Nabi itu mengatakan ada dua kenikmatan yang mana kebanyakan manusia itu lalai dengan dua nikmat tersebut. Kata Nabi, yang pertama adalah nikmat sehat. Ketika Allah memberikan kesehatan, kita tidak ada teringat, tidak merasa bersyukur, tidak memanfaatkan, yaitu sehat tersebut. Anggap sehat ini biasa, makan enak biasa. Bayangkan seandainya Allah buat sakit gigi, makanan yang enak pun rasanya tidak enak dan payah makannya karena sakit gigi. Jadi nikmat ini. Makanya Allah katakan wa qalilun, sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah. Nah, syukur tidak cukup dengan bilisan, dengan lisan itu tidak cukup. Alhamdulillah ya Allah sehat. Tidak cukup. Nah, sehat yang Allah berikan hendaknya dikembalikan lagi kepada Allah dengan ketaatan. Kalau kita ingin merasakan nikmatnya sehat, nanti setelah sakit baru ya Allah ingin aku kembali lagi. Jadi kalau ulama itu mereka ada jadwal mereka tuh kadang jalan ke rumah sakit menjenguk orang agar terasa, ya Allah, nengok keadaan orang dalam keadaan diinfus, diopname, dalam keadaan ICU, baru rasa ya Allah, alhamdulillah ya Allah, aku udah kayak gitu ya Allah. Disitulah untuk membangkitkan rasa syukur kita. Unzuru asfal, tengok ke bawah. Kalau kita selalu nengok yang di atas terus, kita kadang ini luput, lalai gitu. Kemudian kata Nabi, nikmat faraq, nikmat waktu luang. Jadi Allah memberikan kesempatan kerja aktivitas paling lama ya jam 5, jam 6. Selebihnya kita ada waktu. Nah, maka waktu yang luang ini yang cerdas memanfaatkan untuk ibadah. Berjamaah, tilawatul Quran, salawat kepada Nabi, berzikir, bertasbih. Nah, nanti ada kalanya waktu tersebut Allah cabut. Waktu kapan? Waktu umur. Umur kan ada batas waktu. Tidak ada abadan selama itu. Segala sesuatu yang di dunia ini sifatnya bakalan musnah. Bangunan yang kokoh, besinya banyak dipakai, dibangun, fondasinya kuat, bakalan hancur itu. Kayu bakalan lapuk. Jabatan paling kuat 5 tahun, 10 tahun paling lama. Semuanya tidak ada yang abadi. Segala perkara di dunia. Motor baru beli bagus, 5 tahun yang akan datang, 20 tahun jadi barang rongsokan. Jadi perkara yang di dunia ini sifatnya hanya sementara. Maka orang yang cerdas, mereka memanfaatkan waktu sisa-sisa ini untuk ibadah, mengumpulkan pundi-pundi amal soleh. Karena semua dunia ini akan kita tinggalkan, segala sesuatu. Nah, orang yang masih ada berikan waktu, Allah berikan waktu, mereka manfaatkan waktu ini untuk ibadah kepada Allah. Ya, nafkah mencari kerja, bekerja itu salah satu ibadah. Karena kata Nabi,
Thalabul halal faridatun ala kulli muslimin. Mencari yang halal itu hukumnya wajib. Nah, ketika orang itu keluar dari rumah mencari nafkah yang halal, itu termasuk minal ibadah, bagian daripada ibadah. Nah, itu termasuk ibadah. Niatkan, ya Allah, aku keluar rumah ini untuk mencari nafkah untuk diriku dan anak istriku, ya Allah, dan berikan yang jalur yang halal. Alhamdulillah, dalam keadaan hujan rintik-rintik, kita masih Allah berikan taufik untuk hadir di sini. Berapa banyak orang itu jangankan hujan, dak hujan dak datang, apalagi hujan. Ini kita Allah berikan taufik itu kekuatan. Taufik ini tidak semuanya, tapi kalau hidayah Allah berikan. Azan itu hidayah, petunjuk. Dikasih pengumuman nanti ada kajian, itu betul petunjuk. Tapi tidak semua orang bisa hadir, tidak semua orang Allah izinkan, tidak semua orang Allah berikan kekuatan taufik untuk sampai di sini. Nah, dalam keadaan hujan itu satu rahmat. Ketika hujan kita disunahkan doa Allahumma shayyiban nafi'an. Dan hujannya rahmat, jangan dikeluhkan. Bahkan salah satu kita itu disunahkan kalau air hujan itu membasahi wajah dan membasahi tangan, sunnah. Kemudian disunahkan juga ketika hari hujan itu kita minta berdoa karena rahmat Allah itu sedang turun, doa sama Allah. Jangan kita ngeluh kadang hujan terus, hujan ini, kadang kita hobi menggerutu. Nah, itu salah satu menyempitkan hati sendiri. Sedikit kita ulas pembahasan kemarin tentang keutamaan sholat duha. Nabi mengatakan man hafiza ala sur'atil duha ay raq'atil duha ghufirat lahu dzunubu wa in kanat misla zabadil bahar. Barang siapa yang menjaga sholat dua rakaat tapi istiqomah, continue. Istiqomah itu terus-terusan 2 rakaat sholat duha, maka Allah ampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Selain sholat 5 waktu, kan ada sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, ada lagi nawafil, sholat sunnah yang diikat dengan waktu, seperti waktu pagi, sholat duha. Sholat duha ini kan ulama salah satunya Imam Ghazali kalau sholat Isra itu beliau mengatakan Isra duha. Kalau Imam Hajar tidak, Isra itu adalah duha tersebut. Nah, jadi diperbolehkan kalau dia menggabung sholli sunatan duha wal Isra. Ngajak ke sholat duha dan sholat Isra diperbolehkan. Ditambah lagi sholat hajat masih diperbolehkan. Nah, waktu duha ini kapan masuknya? Kalau dalam fikih ketika tulu sanes, naiknya matahari, tidak boleh sholat. Naik dulu seukuran tombak. Kalau diwaktukan 16 menit. Setelah naik, muncul naik ini, tidak boleh sholat. Kaget dulu. Seukuran 16 menit, ukuran tombak atau 16 menit, baru diperbolehkan sholat di Isra. Nah, itu. Kadang salah tuh, matahari muncul langsung sholat. Itu belum. Tidak diperbolehkan. Kalau dalam fikih itu termasuk waktu yang diharamkan, waktu yang tidak boleh sholat. Kemudian man qama iza iktabalat husamsu ay ba'da tulu'is syamil war ittifa'a tawadda fa asana wudu'a summa qama fa shara'ata ini ghufirat lahu khataya wa kana kama waladhu umum. Kemudian barang siapa ketika matahari naik seukuran tombak, kemudian dia berwudu dan fa'asana membaguskan wudunya, menyempurnakan wudunya. Summa qoma shalah, kemudian dia mendirikan salat 2 rakaat. Ghufirat, diampunkan dosanya dan kesalahan-kesalahannya, dan dia sebagaimana orang yang baru dilahirkan daripada ibunya. Jadi fadilah salat duha itu begitu banyak. Jadi jangan tinggalkan salat duha.
Simpel kok, mau berangkat kerja, mau berangkat keluar rumah, bangun tidur tersebut, habis subuh tuh mandi dulu, ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Jadi jangan tinggalkan sholat duha, karena fadilahnya begitu besar. Kemudian Nabi mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, la yuhafizu ala salati duha illa awab. Tidaklah seseorang itu menjaga daripada salat duha kecuali dia dianggap sebagaimana orang-orang yang telah kembali lagi kepada Allah. Jadi salat duha itu termasuk salat yang dimana orang itu salat yang dia kembali lagi kepada Allah. Jadi fadilahnya begitu besar. Kalau tidak bisa surahnya ya kuliah kulhu usolli sunatan duha, ya Allah usolli sunatan duha ini. Atau dalam hati bahasa Indonesia boleh, ya Allah sengaja aku sholat sunnah duha 2 rakaat. Al-Fatihah. Kalau mau dapat sunnahnya iftitah, Al-Fatihah, kuliah kulhu yang rakaat kedua, rakaat pertama kuliah. Atau rakaat pertamanya wasamsi wa duhaha, yang keduanya rakaat kedua wadduha, ayat wadduha. Nah, jadi fadilahnya begitu besar. Jangan tinggalkan sholat duha. Kemudian Nabi mengatakan juga, man kharaja bihi, barang siapa yang keluar min baitihi mutatahiran ila salati maktubah ay mafruḍah yusalliha fil masjid fa ajruhu ka ajri haji wal barang siapa yang keluar rumah kemudian dia bersuci dan menuju salat maktubah yang diwajibkan, mafruḍah salat yang wajib berjamaah di dalam masjid, maka orang ini dapat pahala haji dan umrah. Jadi dari rumah dia begini berangkat, kemudian dia membaguskan wudhunya, kemudian dia ke masjid sholat berjamaah, ini orang kategori dapat pahala haji dan umrah. Nah, jadi Allah itu saking maha adilnya, kalau mau pahala haji dan umrah setara, ya ada amalia, sering-sering berjamaah melangkahkan kaki ke masjid. Ya, kalau kita tidak berjalannya pakai motor. Jadi luar biasa fadilah berjamaah, fadilah sholat duha. Kemudian biha dan keutamaan lagi sholat duha tersebut, yuktabu minal abidina wa minal qanitina, dan orang-orang yang sering mendawamkan sholat duha ini termasuk dicatat orang yang ahli ibadah, dan orang yang ahli sholat, Makanya kadang doa, Allahumma ja'alna min ahli sholat, ya Allah jadikan kami orang-orang yang ahli sholat. Artinya orang yang selalu mendawamkan sholat. Artinya minal abidin, daripada orang-orang yang ahli ibadah. Jadi ibadah dibekali dengan ilmu. Karena ibadah tanpa ilmu lam takun, tidak akan jadi. Makanya banyak orang itu sholatnya sia-sia karena ilmunya dah. Bahkan di dalam kitab Faidul Mutahhar itu ada orang itu sholat situ nasanatan 60 tahun, tapi sholatnya tidak diterima karena apa? Wudhunya tidak benar, dia menyangkut basuhan. Ini tidak wajib, airnya tidak basuh. Padahal hukumnya membasuh roksi, kepala ini hukumnya wajib. Wudhu itu cuma ada 6. 1 niat, 2 membasuh wajah, 3 membasuh tangan, 4 kepala, 5 kaki, 6 tertib. Ataupun kumur-kumur, masuk hidung, kuping, hukumnya sunnah. Nah, niat kapan? Berbarengan ketika basuh wajah. Nawa itu doa. Ketika ayat ketemu wajah, baru niat dalam nawa itu doa.
Sudah cukup nawaitu wudu al-iraqi, boleh sampai panjang boleh. Nah, itu yang wajibnya. Yang kelirunya tuh nawaitu wudu al-iraqi hadasi ila akhiri, tapi dalam hatinya tidak niat. Melapaskannya sunnah, yang wajib itu niat dalam hati, itu yang paling wajib. Satu itu. Kedua, kadang niatnya di tangan. Nawaitu wudu, itu belum wudu. Membasuh tangan di awal itu belum wudu, itu sunnah. Membasuh tangan itu. Ketika membasuh tangan, niatnya nawaitu sunnah wudu. Nah, baru kumu-kumu, baru masuk hidung. Nah, ketika basuh wajah baru nawaitu wudu. Nah, ini banyak keliru. Makanya menuntut ilmu ini, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu ini hukumnya wajib, fardu ain bagi seorang mukallaf yang telah dibebankan hukum syar'i. Kayak kita sholat nih, tiap hari 5 kali. Wajib kita mengetahui ilmu tentang sholat agar ibadah kita sah menurut syariat, bukan sah menurut versi kita sendiri. Kebanyakan kan mereka menganggap sah menurut versi oh Allah Maha tahu. Oh, tidak bisa. Di dalam ibadah kan ada syarat, ada rukun yang wajib terpenuhi. Mau kerja gitu. Ini kita kiaskan. Kita kiaskan hukumnya. Menerima lowongan kerja dengan syarat KTP, KK, SKCK. Tidak usah pakai lah. KTP terima lah. Allah Maha tahu. Oh, tidak diterima. Jangan kan dipanggil langsung ditoleh pun tidak. Begitu juga ibadah, ada syarat-syarat, ada rukun. Kalau syarat wajib terpenuhi sebelum melakukan rukun. Kalau rukun wajib terpenuhi ketika melaksanakan perbuatannya. Contoh, kita gambarkan surah syarat sholat, salah satunya apa? Mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Satrul aurat, menutup aurat. Kemudian toharosu, suci. Ini syarat, belum sholatnya. Syarat nah terpenuhi syaratnya, baru dia masuk sholat. Nah, di dalam sholat ada rukun yang harus terpenuhi. Salah satunya berdiri, takbir, niat, al-fatihah. Nah, itu dirincikan lebih jelasnya di dalam kitab fikih. Nah, kemudian seperti syarat wudu, tidak ada sesuatu yang mencegah air kenanya kulit seperti kutek. Ini kadang keliru. Perempuan jilbabnya syar'i, tangannya pakai kutek. Bagaimana itu? Otomatis sholatnya tidak sah. Kenapa? Wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Belum dianggap sholat. Mandi wajibnya tidak sah. Nah, tapi kalau dia pakai henna, itu masih sah. Kalau kutek itu kan terbuat dari bahan cat yang bisa melapisi, yang menghalangi sampainya air ke kulit. Nah, jadi ibadah ini butuh ilmu. Makanya wajib. Belajar fikih ibadah ini wajib semua kaum muslimin wal musliman. Nah, nanti tingkatan lagi kalau mau jadi para asatid, tingkatan lagi paham fikih muamalah, munakahat, jinayan, nahu sorab, balaghah, mantiq, bayan, ma'ani, semuanya lebih dikuasai lagi hadisnya. Tapi kalau untuk ubudiyah, fikih ibadah wajib belajar agar ibadah kita benar-benar sah secara syariat. Kemudian Nabi katakan man sholat duha, barang siapa yang sholat duha, rak'ataini, 2 rakaat tapi istiqomah, lam yuktab minal ghafilin, dia tidak akan dicatat sebagaimana orang-orang yang lalai, tidak dicatat. Tapi kalau dia ninggali duha, ini dicatat termasuk minal ghafilin berarti. Artinya kalau orang yang istiqomah sholat duha 2 rakaat, dia dicatat sebagaimana orang yang tidaklah. Jadi jangan tinggalkan. Yang belum ya sudah. Jangan-jangan ada yang seumur hidup tidak pernah sholat duha. Ini keliru. Apa kabar ini kayak gini nih. Jadi itulah gunanya. Oh, rupanya ada sholat duha. Ya sholat duha itu sholat di waktu pagi ketika matahari naik. Nah. Jadi orang yang sering sholat duha istiqomah, lam yuktab, tidak dicatat sebagaimana orang-orang yang ghafil lah. Lalai itu banyak. Kadang kita ini lalai dari segi pikiran, dari segi
hati, dari segi lisan. Contoh, kelalaian lisan, tidak pernah berzikir, tidak pernah sholawat. Padahal kesempatannya banyak. Banyak di motor bisa, di rumah bisa. Tapi lisannya lalai, tidak ada berzikir. Kemudian lalai di dalam hati. Kapan? Ketika sholat. Jasadnya memang berdiri. Jasadnya berdiri sholat. Tapi hatinya di pasar. Hatinya di pasar. Jasadnya memang ngadap kiblat, tapi hatinya tidak ngadap kiblat. Lalainya kok gofil ini. Atau dia membaca Quran, lisannya alif lam mim zalikan kitabul la, lisannya komat kami, tapi pikirannya kemana? Bukan di hadapan Quran. Jadi penting daripada pengetahuan agama agar ibadah kita tuh ada ruh. Ibadah itu ada ruh. Ketika ibadah itu ada ruh, memang merasuk, ada asar di dalam hati kita akan membekas dan berefek kepada jasad. Jasad ini mudah dibawa taat, mengingat Allah. Kemudian waman, dan siapa yang sholat arba'an 4 rakaat, sholat duhanya 4 rakaat, boleh 4 rakaat itu 1 salam, boleh 2. Cuman yang abdalnya masna dua. Barang siapa yang sholat arba'an, sholat duha 4 rakaat, kutiba minal abidin, dia dicatat sebagaimana orang yang ahli ibadah, hamba Allah yang rajin ahli ibadah. 4 rakaat. Umumnya biasa kalau di pondok itu 4 rakaat. 4 rakaat kadang. 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi salam. Kalau dia mau langsung 4 boleh tak? Boleh. Boleh. Kemudian wa man sholat, barang siapa yang sholat 12 rakaat, barang siapa yang sholat 12 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah, maka akan Allah bangun rumahnya di surga. Ini sudah pernah kita bahas juga tentang hadis ini ya. Jadi bangun rumah di surga itu cukup seharinya dia sholat sunnah 12 rakaat. Cuman salah satu di dalam kitab Syarah Bulughul Maram Ibanatul Akam, ini adalah sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, dijumlahi menjadi 12 rakaat, maka dikategorikan dia Allah bangun rumahnya di surga. Jadi kalau mau bangun rumah di surga, cuman sholat sunnah. Kalau bangun rumah di dunia ini, modalnya besar nih kan. Modalnya sangat besar. Cuman kita yang murah, yang gratis, cuma sholat, kita enggan-engganan bangun rumah di surga. Kita ambisius bagaimana bisa bangun rumah di dunia, tapi lupa, tidak tahu caranya bagaimana bangun rumah di surga. Ini kadang oke lah kita bangun rumah di surga, tapi ingat rumah di dunia ini, oke lah kita bangun rumah di dunia, tapi ingat rumah di dunia ini bakal kita tinggalkan dan akan menjadi haknya ahli waris. Kalau kita meninggal akan menjadi ahli waris. Kita tinggal kena hisab. Itulah hinanya harta. Ketika kita sudah mati, berpindah ke pemilikan, langsung jadi milik ahli waris. Si pemilik sohibil mal tinggal dihisab. Dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau tasarufkan ketika engkau hidup. Al halal yuhasibu, yang halal akan dihisab, wal haram, yang haram akan diazab. Nah, kita tinggal kena hisabnya be. Tinggal kena notanya be, kata orang tuh. Nah, ini notanya sekian. Kena gitu. Nah, yang kita miliki kita tinggalkan jadi ahli punya milik A, punya milik B, tinggal bagi-bagi be mereka. Nah, jadi yang cerdas mereka tidak melupakan amalia akhirat. Ingat dunia sementara, kan lagunya ada dunia sementara, akhirat selamanya. Ini pengingat kita. Inilah tujuan kita ngaji, agar setidaknya ada barometer. Kalau kita nak jauh-jauh dikit ditarik lagi, nak jauh-jauh dikit ditarik lagi. Ingat, artinya kita kembali lagi. Kalau kita ibadah, ibadah itu tanpa ilmu kadang menimbulkan rasa ujub, rasa sombong. Kadang. Karena tidak ada ilmu, ujung-ujungnya nengok orang yang tidak beramal merendahkan, itu tidak boleh ya.
dosa, termasuk dosa di dalam hati merendahkan orang lain itu termasuk dosa. Tidak boleh gitu. Kemudian biha yadkhulul jannah min babid duha. Dan juga di surga itu ada pintu surga namanya jalurnya pintu duha. Inna fil jannah, sesungguhnya di surga itu baban yuqalu lahu. Dikatakan nanti ketika di surga dikatakan juga siapa sih orang yang sering sholat duha? Nah, fa iza kana yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat ada seruan panggilan munadi. Aina lazi kanu yudimuna sholatu duha. Nanti pas di hari kiamat ada seruan, ada panggilan, nidak itu panggilan. Siapa nih wahai hamba-hamba yang sering istiqomah sholat duha, sini dipanggil. Nah, haza babukum, ini pintu kalian. Ini pintu kalian yang sering sholat duha sini dikumpulkan. Nah, ini pintu kalian. Ini pintu kalian. Fadkhulul bi rahmatillah, masuklah ke surga dengan rahmatnya Allah. Jadi orang sholat duha nanti dipanggil, ada panggilan khusus. Yang mana nih orang-orang sholat duha, sini. Ah, ini pintu kalian, sini kalian. Ah, masuklah kalian dengan rahmatnya Allah. Jadi jangan sia-siakan. Kita ini cuman itulah kalau perkara akhirat tidak membekas dalam hati karena tidak nampak. Pahalanya tidak nampak. Cuma kalau kerja kan nampak nih gaji, sekali nerima gaji sekian, semangat. Pagi-pagi sudah bangun nak ke. Tapi kalau akhirat, aduh tahajud terus, duha terus, pahalanya tidak nampak. Jadi kurang semangat. Makanya allazina yu'minuna bil, kita itu beriman kepada yang gaib tidak nampak. Pahala itu nampak tak? Tidak nampak. Dosa itu nampak tak? Tidak nampak. Kalau kita mengimani, dosa itu azabnya besar. Takut beriman. Padahal tidak nampak. Azab Allah itu belum nampak. Makanya kita dipinta untuk mempelajari hadis, Quran, agar kita selalu dapat berita-berita baru. Dari hadis Nabi ada beritanya kayak gini, pahala tuh kayak gini, dosanya kayak gini. Di Quran itu ada berita-berita. Tapi kita selalu membaca berita sosmed. Pernah enggak kita membaca berita dikabarkan Nabi, hadis Nabi itu anggapnya kita beri berita. Nanti kalau sholat duha pahalanya ini, orang yang minum khamar dosanya besar, 40 hari sholatnya tidak terima, dan dia kena cambuk 80 kali di dalam hukum Islam. Cuman dia wajib sholat. Hati-hati yang minum khamar. Kadang tidak apa-apa, kan tidak ada mabuk. Ini keliru. 40 hari sholatnya tidak diterima, dan dia tetap wajib sholat. Cuma tidak diterima sholat. Kalau dalam pemerintahan Islam dia kena cambuk. Al-khamar, minuman keras adalah ra'sul khata', pangkalnya, induknya kesalahan itu minuman keras. Narkoba dia. Tidak ada duit, maling, kompas, mencuri, membunuh orang. Berawal dari tergantungan benda-benda haram seperti khamar dan narkoba. Pertikaian, minum dulu baru ribut, bebala baru pembunuhan. Itu induk daripada kesalahan, salah satunya khamar, minuman keras. Yang kelirunya lagi, na'udzubillah, sudah dia mabuk, yang sudah berkeluarga, minuman jadilah darah daging, kemudian dia berhubungan sama istrinya, lahirlah anak. Itu kan bercampur, ada zat-zat haram di situ. Na'udzubillah min. Jadi hati-hati. Jadi kalau orang itu paham benar apa yang definisi takwa. Takwa itu kan definisi wabil makna imtisalul awamirihi, menjalankan perintah Allah, wajtanibu nawahiyah, dan menjauhi larangan. Kalau cuma takwa, larangan dilakukan juga. Takwa, sholatnya rajin, tapi marah-marah jelas, ngamuk terus, mulutnya bohong juga, apa lagi? Lisannya menggibah juga. Jadi macam mana nih? Takwa tapi tidak menjauhi larangan. Jadi harus imbang. Takwa itu menjalankan perintah sesuai dengan syariat dan menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah. Bukan dilarang manusia. Kadang dilarang manusia ditinggalkannya, tapi dilarang Allah dilaku. Ini kadang tidak tahu. Kemudian